Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar dari Ibu Hajjah Yayah, keluarga besar dari Bapak Haji Muhammad Harir serta seluruh keluarga besar Losari. Kita doakan semoga senantiasa dalam rahmat, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan usaha urusannya, kabulkan hajat-hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Juga sama-sama kita hormati, kita muliakan Majelis Ta'lim Muhayyijul Asywaq Putri di bawah pimpinan Syarifah Aminah Bafagi. Kita doakan semoga selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibu Hajjah Titin beserta seluruh keluarga besarnya, anak, mantu, cucu, kita doakan mudah-mudahan selalu dalam pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Para hubabah, para syarifah, para bunyai, para pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, serta seluruh ustadzah yang hadir di majelis pada hari ini, kita doakan bersama-sama semoga semuanya dijaga Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya selalu dalam pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayang, dibimbing Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga ini tim hadrohnya Banat Ribak dari Indramayu di bawah pimpinan Umayyah. Kita doakan semoga selalu berada dalam keberkahan, dalam rahmat, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah, laqad mannallahu 'alal mu'minin, telah sungguh benar-benar Allah karuniakan, Allah berikan 'alal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Jadi ini Allah lagi cerita, aku kata Allah telah benar-benar memberikan karunia terbesar kepada orang-orang yang beriman. Ini kita orang beriman nih dikaruniakan keimanan, itu udah hadiah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Tapi Allah menyebutkan bahwa hadiah terbesar bagi kalian wahai orang yang beriman itu bukanlah harta, bukanlah kecantikan. Makanya jangan heran kamu lihat orang gak beriman mukanya lebih cakep-cakep. Jangan heran kamu lihat orang gak beriman duitnya lebih banyak-banyak. Jangan heran, bahkan karunia yang Allah SWT berikan itu yang paling besar bukan kecerdasan. Jangan heran kalau lihat orang gak beriman mereka lebih pinter-pinter, lebih cerdas-cerdas, bisa bikin teknologi yang canggih-canggih, ya kan? Sebab memang bukan itu hadiah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, bukan itu. Bukan itu hadiah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar.
Tentu saja hadiah yang terbesar adalah iman. Bagi orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala karuniakan hadiah yang paling besar. Apa itu ya Allah? Jika bukan harta, jika bukan jabatan, jika bukan rupa, jika bukan juga kecerdasan, apa yang merupakan hadiah besar yang Engkau berikan kepada kami orang yang beriman? Allah mengatakan, "Idba'atha fihim rasulan." Aku hadiahkan kepada kalian Nabi Muhammad. Hadiah terbesar, yaitu Nabi kita Muhammad. Masalahnya cuma satu, ada yang ngambil, ada yang disia-siakan. Kamu termasuk yang mana? Kamu sudah dihadiahi Allah Nabi Muhammad, mutiara paling berkilau, permata paling berharga, hiasan semesta yang paling indah, baginda kita Nabi besar Muhammad, Al-Habibil Mahbub, manusia paling terkasih di sisi Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Semoga perayaan-perayaan Maulid, solawat-solawat yang kita baca, salam-salam yang kita kumandangkan untuk Nabi Muhammad membuat kita sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, setangga demi setangga, setangga demi tangga kita naiki untuk mendekat kepada Nabi besar Muhammad. Bersama azan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma qarribna ila sayyidina al-habib. Ya Allah, dekatkan kami kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, kenalkan kami kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, kenalkan Nabi Muhammad kepada kami. Ya Allah, dekatkan Nabi Muhammad kepada kami. Ya Allah, jangan pisahkan kami dari Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan jauhkan kami dari Nabi Muhammad. Doa di saat azan mustajab. Semoga doa-doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadiah besar. Allah itu kalau ngasih hadiah yang besar kepada seseorang, Allah ngarep, Allah berharap hadiah tersebut dihargai dan disyukuri. Dan Allah mengancam jika hadiah tersebut tidak dihargai, tidak disyukuri. Kata Allah dalam ayat yang lain, la in syakartum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukuri, kalian hargai nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, niscaya akan aku tambahi kenikmatan-kenikmatan tersebut pada kalian. Wala in kafartum, tapi jika kalian ingkari, jika kalian tidak hargai, jika kalian sia-siakan kenikmatan yang telah aku berikan, hadiah yang telah aku berikan kepada kalian,
inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Urusan semuanya, Bu. Makanya kenapa orang tuh kalau kaya biasanya tambah kaya? Orang pintar biasanya tambah pintar. Orang cakep biasanya tambah cakep. Sebaliknya juga, orang miskin biasanya tambah, orang nggak pinter biasanya tambah nggak pinter. Kenapa bisa begitu, Ustazah? Kenapa? Karena yang punya ilmu dikasih sama Allah pinter, dia hargai kepinterannya, dia belajar terus, dihargain ilmunya, dipakai kecerdasannya, jadinya tambah lama tambah pinter karena Allah terus tambahi kenikmatan tersebut. Sebaliknya orang kaya juga gitu. Orang kaya makin kaya, kenapa? Karena dia pinter menghargai, dia hargain kekayaannya, dia menganggap bahwa itu adalah yang paling bernilai dalam hidupnya, sehingga akhirnya dihargain tuh kekayaan. Allah pun tambahin kenikmatannya tersebut, sehingga makin kaya. Orang soleh juga begitu, Bu. Orang soleh tambah hari tambah soleh. Coba aja lihatin. Orang tuh tambah baik, orang baik tambah hari tambah baik. Kenapa begitu? Sebab dia hargai. Orang solehah nih, dia bisa bangun di waktu malam, dihargain sama dia. Alhamdulillah ya Allah, bisa bangun di waktu malam, dia sholat tahajud, dia baca Quran, dia baca istighfar, makasih Allah udah dibangunin di waktu malam. La in syakartum la azidannakum, ditambahin sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, teman-teman saudaraku sekalian, kalau dia tidak menghargai kenikmatan tersebut, inna adzabi lasyadid, nih orang yang kurang solehah, giliran bangun di waktu malam, ya ampun belum pagi ini, kok saya udah bangun aja yang liatin jam, masih jam 3, ngantuk banget dah. Tarik selimut lagi, malah diseselin ketika bangun di waktu malam. Udah Allah kasih bangun, dia tidak menghargainya, sehingga akhirnya orang nggak solehah tambah hari tambah nggak solehah. Karena dia tidak pandai mensyukuri nikmat dan hadiah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya, saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu kalau kepengen ditambahin satu kenikmatan, pinter-pinter dihargai. Misalnya, hari ini bisa hadir di majelis ini, dihargai. Alhamdulillah diizinkan Allah bisa hadir. Makasih ya Allah. Akhirnya bisa lihat Ustazah Halimah Halidrus. Biasanya cuma dengar suaranya doang, suara tanpa rupa. Udah kayak hantu saya. Biasanya cuma lihat seliweran di gambar foto kursinya doang. Sekarang udah bisa lihat orangnya di atas kursi. Kalau kamu pandai-pandai mensyukurinya, liatin, nanti bakal ditambahin. Jadi akan ada takdir terus. Kali kedua menghadiri majelis, kali ketiga, kali 4, kali kelima gitu. Tapi kalau yang hadir majelis kemudian dia ngerasa gini doang nih yang namanya Ustazah Halimah. Kirain ternyata cuman gitu doang. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu nggak pinter menghargai, maka inna adzabi lasyadid, azabku sangat pedih. Dan bagian dari azab tersebut adalah dicabut kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Jadinya sama Allah nggak bisa lagi tuh mau hadir majelis, padahal udah niat, padahal udah rencana, udah diajak sama temennya, ada aja jadi nggak bisa hadir di majelis. Itu karena ketidakmampuan menghargai nikmatnya Allah. Tergantung
Kamu kepengen nikmat mana yang ingin ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak-banyaklah mensyukurinya, banyak-banyaklah menghargainya, niscaya kenikmatan tersebut akan ditambahi. Kalau kamu nggak pinter mensyukuri nikmat tersebut, maka nikmat tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudariku sekalian saya muliakan, nah Allah kasih tahu kemudian bahwasanya nikmat terbesar buat kalian orang yang beriman adalah nikmatnya diberi kepada kita Nabi besar Muhammad. Ustazah, kenapa Nabi Muhammad bisa jadi karunia terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini? Kenapa? Bukannya ada banyak orang-orang dikasih nabi-nabi yang lain? Atau bukannya Nabi Muhammad nabi buat kita menyampaikan syariat, ya udah selesai gitu aja? Kenapa? Saya kasih tahu sebabnya. Sekurangnya ada dua hal aja deh saya mau sampein. Udah sore. Saya liatin juga ada yang di pojokan yang ngantuk dari tadi. Saya kirain khusyuk, ternyata ketiduran. Ada dua sebab kenapa Nabi Muhammad jadi anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang pertama, Nabi Muhammad itu makhluk paling tercinta di sisi Allah. Nabi Muhammad adalah ciptaan Allah yang paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, kamu kalau punya anak banyak, di antara anak itu misalnya kamu punya anak 10 misal, punya anak 10. Satu di antara anak itu ada yang paling kamu sayangi, perempuan paling cantik misalnya gitu. Udahlah dia cantik, pinter, akhlaknya bagus. Udahlah perempuan ini solehah, perempuan ini nggak pinter bohong, nggak pernah ucapannya nyakitin orang, lemah lembut, udah deh. Sampai kamu tuh sayang banget, cinta banget sama nih perempuan. Kiranya akankah kamu serahkan perempuan ini kepada orang-orang sembarangan? Adakah kamu biarkan anak yang paling kamu cintai itu dekat-dekat dan didekati oleh orang-orang yang bandel-bandel, yang nakal-nakal? Enggak akan. Akan kamu jaga, akan kamu berikan kepada orang-orang yang sayang sama dia dan juga yang kamu menyayanginya. Kan begitu? Disekolahin, cari dulu, lihat dulu gurunya kayak apa, temen-temennya kayak apa, pelajarannya bagaimana. Kenapa? Anak yang paling kamu sayangi. Oh jangan sampai nih nanti anak saya nih dijahatin sama temennya, atau dizolimin sama gurunya, atau diajarin yang gak bener sama gurunya. Wah, harus bener-bener teliti. Kenapa? Kamu sayang sama dia, kamu cinta sama anak kamu, karenanya tak akan kamu berikan kecuali kepada orang-orang yang kamu sayangi. Begitu pula dengan Allah. Allah tidak pernah mencintai satu manusia lebih daripada Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad paling tercinta di sisi Allah, karenanya tidak akan diberikan kecuali kepada hamba-hamba yang dicinta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad diberikan kepada kita karena Allah mencintai kita. Karena Allah memberikan keridhaan kepada kita. Kalian orang yang beriman, nih aku kasih kepada kalian manusia paling tercinta di sisi aku, kata Allah. Namanya Muhammad. Kamu punya Nabi Muhammad. Manusia paling tersayang di sisi Allah, paling tercinta di sisi Allah, yang karenanya
Allah akan mencintai siapapun yang dekat dengan Nabi Muhammad, dan kita adalah orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mendekat kepada Nabi Muhammad. Orang kafir nggak dikasih sama Allah. Duitnya pada banyak-banyak, mukanya pada cakep-cakep, akalnya pada lebih cerdas-cerdas. Saudaraku sekalian saya muliakan, tapi Allah tidak memilih mereka untuk bisa dapetin Nabi Muhammad. Yang kayak kita nih modelannya kayak gini. Ya Allah. Kita yang modelannya kayak gini, cakep ala kadar, ibadah ala kadar, betul? Kecerdasan ala kadar. Ngafalin ayat Al-Quran, apalagi mak-mak nih, ngafalin ayat Al-Quran, dapat surat yang baru, surat yang lama pada lupa. Iya. Yang modelan kayak kita nih, yang kalau mau sedekah mikirnya panjang banget. Duit 50.000 kalau dibuat sedekah kayaknya gede banget, di saat dibawa ke pasar berasa kecil. Iya. Bu, yang modelan kayak kita nih, dikasih suami ngeluh mulu, ya ampun lakiannya apa kek, ngajakin kemana kek, biar kayak suami orang gitu, ngajakin jalan-jalan ke luar negeri. Saya mau boro-boro, diajakin ke Indomaret aja gagal. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dikasih suami ngeluh, nggak dikasih suami ngeluh, punya anak ngeluh, nggak punya anak ngeluh. Modelan kayak kita gini loh Bu, dikasih hadiah Nabi Muhammad. Kalau bicara pantas nggak pantesnya, saya kalau ngacain diri saya, Allah rasanya kayak belum pantas banget jadi umatnya Nabi Muhammad. Kalau ngomong masih belum benar, kalau mikir masih suka salah, kalau berprasangka masih suka buruk, kalau ibadah masih ala kadar. Yang kayak saya Allah pilih jadi umat Nabi Muhammad, ya Allah malu. Tapi Engkau telah anugerahkan Nabi Muhammad. Semoga bisa jagain nikmat ini biar sampai mati tetap jadi umat Nabi Muhammad. Yang modelan kayak kita begini nih, yang ala kadar ini, Allah mengatakan tentang kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan di atas muka bumi ini. Yang kayak kita nih modelannya kayak gini, coba ngaca dah. Kata Allah, kalian sebaik-baik umat. Kamu adalah sebaik-baik manusia yang pernah ada di atas muka bumi ini. Ya Allah, nggak salah apa nih ayat? Yang kayak saya Engkau jadikan sebagai sebaik-baik umat, apa nggak ketinggian derajat kami ini ya Allah? Katanya sahibul burdah, Imam Al-Busiri alaihi ridwanullah, Bushra lana ma'asyaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Bushra lana ma'asyaral islam, beruntung sekali kita nih orang-orang Islam. Innalana minal inayati ruknan ghaira munhadimi, kita sama Allah dikasih tiang yang kita sandari berjuta-juta kita sekalipun, keadaan apapun, badaikah itu, tsunamikah itu, angin kencengkah itu, angin puting beliungkah itu, kalian punya tiang tidak akan pernah rubuh selama-lamanya.
tiangnya bernama Nabi Muhammad. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umam. Ketika yang mengajak kita ke jalan Allah adalah sebaik-baik Rasul, kita pun akhirnya biar pantas dijadikan Allah sebagai sebaik-baik umat. Jadi jangan salah, kita nih jadi sebaik-baik umat bukan karena bagusnya sholat kita. Emang sholat kita juga kagak bagus-bagus amat. Betul Bu? Ibu emang sholatnya udah bagus? Hah? Adek-adek sholatmu udah bagus? Sholat nih, tapi ada tamu, kita tahu. Kita lagi sholat, pikiran kemana-mana. Kadang nyari kunci nggak dapet, giliran sholat ketemu di atas lemari itu kunci. Masya Allah, betul. Emang kamu pikir kamu jadi sebaik-baik umat karena sholat kamu yang masih berantakan itu? Saya kalau ngeliatin sholat saya, ya Allah maafkan saya yang sholat saya masih bising ya Allah. Sholat saya masih berisik ya Allah, maafkan saya. Saya akan tetap sholat sebagai kewajiban yang kau berikan kepada saya. Tapi maafkan saya ya Allah, sholat saya masih begitu berisik. Masih terlalu banyak suara-suara yang menjadikan saya tidak terkonsentrasi, tidak khusyuk dalam sholat saya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu pikir kamu jadi sebaik-baik umat karena apa? Karena sedekah yang gak seberapa itu. Yang kalau lagi datang kotak amal, kadang-kadang kita liatin, gak bawa duit kecil. Lah kenapa harus duit kecil? Akhirnya pas giliran kotak amalnya lewat, kamu senyum aja. Sebelah nanya, kok senyum-senyum? Kan kata Nabi senyum itu adalah sedekah. Ya nggak gitu juga konsepnya, kotak amal kamu senyumin. Saudariku sekalian, jadi menurutmu kamu bisa jadi sebaik-baik umat tuh karena apa? Oh karena saya solehah. Solehah apanya? Karena saya solehah jadi seorang istri, emang iya? Ayo saya tanya nih para istri, kamu merasa kamu udah solehah belum jadi istri? Kalau di sini ada yang bilang sudah, saya mau tanya sama suaminya. Ada kawan saya, dia penasaran, diliatin HP suaminya, dipanggil sama dia, mau tahu namanya dia ditulis apa sama suaminya. Pas dia bunyiin, diliatin, kaget dia. Lah, ketulisnya Israel. Ya tanya sama suaminya, lah kok nama saya Israel di HP kamu? Ya kan kamu kayak Israel, kalau manggil nggak bisa ditunda-tunda. Ya Allah, kan Israel nyeremin ya. Teman-teman sekalian, jadi istri kurang-kurang, jadi anak kurang-kurang, jadi ibu kurang-kurang. Solehah dari mananya? Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian dengan segala kekurangan-kekurangan kalian, dengan segala keadaan-keadaan kalian yang serba biasa-biasa aja, bahkan serba kurang, aku jadikan kalian, aku pilih kalian sebagai sebaik-baik umat, sebab telah aku berikan untuk kalian Rasul sebaik-baik manusia, namanya baginda Nabi besar Muhammad. Hadiah terindah yang Allah berikan dalam hidupmu, Bu.
Hadiah terindah yang Allah berikan dalam hidupmu, Dek, yang andai kamu ngerti nikmatnya menjadi umat Nabi Muhammad, kamu ngerti anugerah besar yang Allah berikan berupa Nabi Muhammad, kemudian kamu berusaha untuk mensyukurinya, andai seumur hidup kamu jadikan hidupmu selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun belum mensyukuri nikmatnya jadi umat Nabi Muhammad. Makanya saya menganggap gelar saya sebagai umat Nabi Muhammad adalah gelar tertinggi yang saya raih. Saya jadi ustazah karena saya belajar. Berbelas-belas tahun belajar agama hingga kemudian saya jadi ustazah. Ada juga yang manggil saya Syarifah. Ada juga yang manggil saya apa lagi? Ustazah itu tadi ya. Ada juga yang manggil saya istriku, suami saya maksudnya. Ada juga yang manggil saya Nok dalam bahasa Indramayu. Dua orang tua saya, kakak-kakak saya. Saudaraku sekalian, saya muliakan, saya punya gelar dari orang-orang. Tapi kalau kamu tanya sama saya, ustazah, gelar apa yang ustazah punya yang berusaha untuk ustazah jaga? Satu-satunya gelar yang saya ingin untuk saya ditetapkan Allah di dalamnya adalah gelar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelar yang sama yang telah Allah beri untuk saya dan untukmu juga. Kamu, saya, kita semua adalah umatnya Nabi besar Muhammad. Nilai kita di hadapan Allah tergantung dari kemampuan kita menjaga gelar ini, Bu. Nilai kita di hadapan Allah tergantung dari kemampuanmu menjaga gelar ini, Dek. Kamu, saya belum tentu nih sama-sama. Sekarang ini kita masih belum jelas terhadap nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, yang di hari akhirat nanti terselamatkan dan bahagia sebab dapat berkumpul dengan manusia terbaik baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah menjadi orang yang tidak pandai mensyukuri nikmatnya jadi umat Nabi Muhammad hingga kemudian Allah cabut keimanan tersebut, Allah cabut gelar umat Nabi Muhammad dari diri seseorang di antara kita yang kelak di hari akhirat akan menangis air mata darah sesudah air matanya habis, yang kelak akan menggigiti tangan-tangan mereka karena menyesal sebab hari itu tidak bisa berada di belakang Nabi Muhammad, tidak bisa berada dalam rombongan Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani yaqulu ya wailata laitani lam attakhid fulan ya laitani ittakhadtu 'ala rasuli sabila. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Allah bercerita ada orang yang menggigit-gigiti tangan-tangan mereka karena menyesal, bukan terima jari. Kayak hidup di dunia nih, orang yang nyesel lawannya orang yang beruntung. Orang kan ada yang beruntung, ada yang nyesel.
Saudara sekalian, kalau nyesel di dunia nih Allah seringkali atau kita seringkali bahasakan dengan gigit jari. Nyesel banget sih saya. Nyesel gigit jari. Allah cerita di akhirat nggak terima jari yang digigit, dua-duanya tangan digigit-gigiti sepanjang mahsyar. Guru saya bercerita sampai habis sesiku, berdarah-darah. Dibalikin lagi tangannya, digigit-gigiti lagi dari nyeselnya. Itu nyesel sampai kayak gitu, kenapa ya Allah? Allah cerita, yaqul, orang tersebut berkata, ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila, andai waktu di dunia saya mengikuti Nabi Muhammad, membuat jalan menyambungkan diri dengan Nabi Muhammad, menyatukan hati saya dengan Nabi Muhammad, memiliki cinta kepada Nabi Muhammad, hingga hari ini saya bisa digiring di belakang Nabi Muhammad sebagai umat Nabi Muhammad. Tapi saya waktu di dunia terlalu sibuk dengan dunia. Saya waktu di dunia terlalu sibuk mencari cinta manusia, cinta suami saya, atau waktu di dunia saya terlalu sibuk mencari-cari pangkat dunia, mencari-cari harta dunia. Saya terlalu sibuk moles-moles muka, hingga akhirnya Allah cabut pangkat saya sebagai umat Nabi Muhammad. Di saat mati saya nggak bawa cinta kepada Nabi. Sekarang di akhirat saya nyesel, saya nyesel karena hari ini saya tidak berada dalam rombongan Nabi Muhammad. Mau begitu? Na'udzubillah. Jangan dek, jangan kak, jangan bu. Jangan ada seorang pun di antara kita yang mau-maunya meninggalkan Nabi Muhammad. Sebab sekali lagi Nabi Muhammad manusia paling tercinta di sisi Allah. Hadiah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dalam kehidupan kita ini. Yang kedua, sekaligus terakhir, kan cuma dua aja tuh. Ibu ingat apa enggak sih kira-kira? Nih adik-adik nih, paham apa enggak nih yang saya maksudkan? Paham ya, insya Allah ya. Kenapa Nabi Muhammad adalah hadiah terindah yang Allah SWT berikan dalam kehidupan kita, terbesar yang Allah SWT berikan dalam kehidupan kita? Karena satu, Nabi Muhammad manusia paling tercinta di sisi Allah, sehingga Allah SWT menjadikan apapun dan siapapun yang ada di sekitar Nabi Muhammad menjadi tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita dekat sama Nabi Muhammad. Kalau kita hargai nikmat menjadi umat Nabi Muhammad, maka kita pun akan menjadi orang yang dicinta oleh Allah, diselamatkan, dibahagiakan dunia dan akhirat. Hal kedua, kenapa Nabi Muhammad adalah hadiah terbesar yang Allah SWT berikan dalam kehidupan kita? Sebab Nabi Muhammad sayangnya sama kita umatnya luar biasa. Nabi Muhammad sayangnya sama kita umatnya luar biasa. Bu, Kak, Dek, nah ada nih cewek biasa-biasa aja, tapi suaminya tuh cakep. Suaminya cakep, suaminya kaya, suaminya pinter, suaminya setia, suaminya perhatian, suaminya penuh cinta sama dia. Padahal istrinya biasa-biasa aja. Suaminya tuh yang tadi saya bilangin,
Emang ada ustazah? Nggak tahu juga saya. Ini misal ya. Misal ada seorang perempuan biasa-biasa aja, tapi dia punya suami, semua kebaikan-kebaikan ada padanya. Suaminya tuh cakep, suaminya pinter, suaminya kaya, suaminya setia, suaminya baik sama dia, suaminya penuh perhatian, suaminya sayang sama dia, suaminya sering banget doain dia, suaminya, wah udah deh. Ibu-ibu saudariku sekalian saya muliakan, tahu-taunya si perempuan satu ini suaminya yang udah sempurna kayak begitu malah ditinggalin. Ini cewek kayak gimana nih kayak beginian nih? Namanya perempuan yang gak tahu diri. Betul? Orang pasti bakalan ngomong sama dia, ya ampun gak tahu diuntung. Kamu kok bisa-bisanya ninggalin suami kamu, kenapa? Suami kamu memangnya pelit? Enggak. Suami kamu memangnya gak baik sama kamu? Baik banget. Nah ngapain kamu tinggalin? Enggak saya tinggalin aja. Ini namanya perempuan tidak tahu diri. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu punya Nabi Muhammad SAW. Cakep iya, pinter banget, penuh perhatian. Gak ada yang lebih perhatian kepadamu daripada dia. Setia banget, dunia akhirat setianya sama kita. Sayang, banget sayangnya. Sampai Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang Nabi Muhammad, 4 sifatnya Nabi, 4-4-nya menunjukkan kasih sayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Satu ayat Allah ceritakan tentang sifat-sifatnya Nabi Muhammad, 4-4-nya bercerita tentang kasih sayangnya kepada kita umatnya. Laqad ja'akum rasul, telah datang kepada kalian seorang utusan min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, kayak manusia juga, sama kayak kalian, sama dengan kalian. Dia lapar kalau nggak makan, sama kalian juga. Kalau nggak tidur ngantuk, sama kalian juga. Kalau bekerja keras capek, sama kalian juga. Manusia seperti mana kalian? Akan tetapi dia punya sifat-sifat. Apa ya Allah sifat-sifatnya? Azizun 'alaihi ma anittum, berat baginya musibah yang menimpa kalian. Kalau kamu kena musibah, nabimu ikut merasakan beratnya, nabimu ikut merasakan bebannya, nabimu ikut merasakan deritanya. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap yang beriman di antara kalian. Rauf, enggak tegaan, rahim, penuh kasih sayang. Masya Allah, kita punya Nabi Muhammad, sayangnya sama kita luar biasa. Kalau kita tinggalin Nabi, kalau kita nggak peduli Nabi, kalau kita sia-siakan Nabi, namanya kita adalah umat yang tidak tahu diri. Nggak lain nggak bukan. Saudaraku sekalian saya muliakan, sebab Nabi Muhammad sayangnya kepadamu luar biasa, luar biasa. Ustazah, tapi kok saya nggak ngerasa ini sayang menabi? Lah kamunya nggak mendekat. Nih Bu ya, saya kasih tahu, saya kasih contoh cerita. Ada ceritanya gini, ada orang soleh, seorang ulama, saya nggak ingat namanya, lagi pergi ke tukang cukur langganannya.
Sambil dicukur dia bilang, Tuan tahu nggak? Saya ini lama-kelamaan nih kayaknya bisa jadi nggak beriman loh sama Allah. Kenapa gitu? Karena kayak nggak masuk di akal saya gitu. Apanya yang nggak masuk di akal? Allah kan katanya penuh kasih sayang. Tapi kok ada banyak orang miskin? Tapi kok ada banyak orang susah? Tapi kok di sana tuh ada yang kelaparan? Katanya Allah pemberi rezeki, tapi kok ada yang kelaparan? Katanya Allah maha kasih sayang, tapi kok banyak orang menderita di atas muka bumi ini? Kayaknya nih Tuhan nih nggak ada lah menurut saya. Dia bilang gitu. Saya tersebut dengerin aja sambil dicukur. Jadi menurut kamu Allah itu nggak ada? Kayaknya sih. Karena ada banyak orang menderita, ada banyak orang kelaparan. Ada banyak orang susah. Padahal kan ada Allah yang maha memberi rezeki. Jadi kayaknya Allah nggak ada. Dah, habis selesai cukuran, dia terus bayar. Ukurannya keluar. Syekh tersebut, orang saleh ini tadi, orang ulama ini tadi, dia liatin ada gembel, ada orang gila, gembel, gelandangan, bukan orang gila ya, gelandangan, yang gembel, bajunya lusuh, rambutnya panjang. Dia bilang, Pak, sini deh Pak, Bapak saya bayar. Saya kasih Bapak uang sekian, saya mau minta tolong sama Bapak. Iya, tak tolong apa? Dia senang kasih duit banyak. Dia bilang, Bapak pergi ke tukang cukur itu, terus kamu bilang, tukang cukur nggak ada. Tukang cukur nggak ada. Sampai orangnya keluar. Nanti kalau dia keluar, kok kamu bisa-bisanya bilang nggak ada? Bilangin, karena rambut saya panjang. Karena rambut saya berantakan, rambut saya nggak terurus. Yuk kita pergi. Pergi tuh. Nyampe depan rumah itu tuh si orang tadi nih, gelandangan itu tadi teriak-teriak depan rumahnya tukang cukur. Tukang cukur nggak ada. Saya nggak percaya ada tukang cukur di atas muka bumi ini. Pasti nggak akan ada tukang cukur. Tukang cukurnya keluar, sembarangan saya ada. Nggak ada. Kalau dia ada, kenapa rambut saya berantakan? Kenapa rambut saya panjang? Kenapa rambut saya nggak terawat? Kata tukang cukurnya, lah kamu nggak datang sama saya? Kata ulama tadi tuh, nah tuh yang kamu tanyakan tadi tuh udah dapat jawabannya. Kamu pikir Tuhan nggak ada, Allah nggak ada karena kamu melihat banyak derita di atas muka bumi ini. Allah kamu pikir tidak memberi rezeki karena ada banyak orang kelaparan di atas muka bumi ini? Jawabannya adalah karena mereka tidak menuju Allah, karena mereka tidak datang kepada Allah, karena mereka tidak mengemis di pintu Allah. Karenanya Allah tidak memberi kepada mereka. Sama, walaupun kamu tukang cukur, kalau orangnya nggak datang sama kamu, ya rambutnya tetap panjang. Oh iya juga ya. Nih Bu, Nabi Muhammad penuh sayang kepada umatnya. Kalau kamu merasa, tapi kok saya ngerasanya nggak disayang sama Nabi Muhammad, karena kamu tidak pernah mendekat padanya. Karena kamu tidak pernah berusaha untuk mengemis cintanya. Karena kamu sibuk terhadap urusan diri kamu sendiri, membuatmu lupa terhadap urusanmu dengan Nabi Muhammad. Kamu terlalu sibuk mengemis-ngemis cinta suamimu. Ketakutan setengah mati
mati, bahwa cinta suamimu akan berpaling darimu, hingga hidung yang rasanya kurang mancung dimancungin, alis yang kurang melengkung dimelengkungin. Kamu sibuk terhadap urusan cinta manusia, membuatmu lupa kepada seorang manusia yang seharusnya cintamu kamu persembahkan untuknya. Andai kamu mengemis-ngemis cintanya, atau sekurangnya kamu datang padanya, atau sekurangnya kamu selalu sebut-sebut namanya. Sesaat sebelum tidurmu, kamu bersolawat padanya 10 kali. Sesaat kamu bangun dari tidurmu, kamu belum beranjak dari tempat tidurmu kecuali sesudah kamu bersolawat padanya 10 kali. Dalam hari-harimu kamu sebut-sebut namanya, kamu ingat-ingat dalam pikiranmu, kamu hadirkan di dalam hatimu. Niscaya kamu akan rasakan besarnya cinta dan kasih sayang Nabi Muhammad kepadamu. Kamu mendekat, kamu akan merasakan kedekatan dengannya. Kamu cintai Nabi Muhammad, kamu akan merasakan cintanya Nabi Muhammad padamu. Kamu sayang Nabi Muhammad, kamu akan merasakan kasih sayang Nabi Muhammad padamu. Tapi kalau selama ini kamu tak kenal padanya, jangan salahkan siapa-siapa. Jika kamu pun tidak pernah merasakan dikenali oleh Nabi Muhammad, kamu tak pernah berusaha mendekat, hingga kamu pun tidak pernah merasakan kedekatan dengannya. Karenanya di sisa umur yang kamu punya, lebih baik segeralah untuk putar balik, mendekatlah kepada Nabi Muhammad, hingga seperti yang sering saya ulangi di banyak majelis yang saya hadiri, jangan berani mati jika tidak membawa cinta kepada baginda Nabi. Sebab yang kamu harapkan kasih sayangnya di akhirat adalah Nabi Muhammad. Yang kamu harapkan membantumu saat melewati jembatan Sirat adalah Nabi Muhammad. Yang kamu harapkan memberikan syafaat padamu kalau sampai ada apa-apa di padang mahsyar, kalau sampai ada apa-apa bahkan di dalam kuburmu, tak lain tak bukan adalah bagindamu Nabi besar Muhammad. Maka wahai muslimah, wahai mukminah, dimanapun kamu berada yang saat ini sedang mendengarkan saya, sekali lagi saya ulangi padamu, jangan berani mati tanpa membawa cinta kepada baginda Nabi. Dia sangat menyayangimu, dia sangat ingin memberikan syafaat padamu. Dia berharap kamu masuk ke dalam surga Allah tanpa diazab terlebih dahulu di dalam neraka. Nabi berharap kamu selamat masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad akan menunggumu di ujung jembatan di pintu surga Allah. Di atas menara beliau, sebelah kiri arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mimbari ala arsy ala yasari arsyir rahman. Kata Nabi Muhammad, mimbarku ada di sebelah kiri arsy Allah ta'ala.
Kenapa sebelah kiri wahai Rasul? Bukankah biasanya engkau suka yang sebelah kanan? Sebab yang paling dekat dengan jembatan Sirat yang terbentang di atas neraka, dari sana aku akan menantikan umatku hingga mereka masuk ke dalam surga. Tak ada yang lebih menyayangimu daripada Nabi Muhammad. Bu, kamu punya suami, kamu sayangi dia, kamu abis-abisan sama dia, bukan karena berharap pahala Allah, tapi berharap agar dia tidak berpaling hati darimu, berharap biar dia gak kawin lagi. Misalnya, maaf kalau kamu gak selamat di atas jembatan dan suamimu udah selamat masuk ke dalam surga duluan, suamimu sudah akan sibuk sama bidadari-bidadari, gak akan ditanyanya kamu. Maaf, saya harus kasih tahu kenyataan yang ada. Kamu pikir kalau nanti di hari akhirat ada apa-apa sama kamu, suamimu masuk surga duluan, dia akan cari kamu gitu? Belum tentu. Yawma yafirrul mar'u min akhihi. Kata Allah dalam Al-Quran, hari itu orang akan lari dari saudaranya, istri lari dari suaminya, suami lari dari istrinya, anak lari dari orang tuanya, pun orang tua tak peduli lagi kepada anak-anaknya. Yang akan tetap peduli adalah Nabi Muhammad terhadap kita umatnya. Maka Bu, saya nggak lagi bilang sama kamu jangan sayang sama suami, nggak gitu, nggak gitu. Silahkan sayangi suamimu, tapi jangan penuh-penuh. Takutnya kamu kecewa. Biar kamu nggak gampang kecewa dalam hidup, cinta yang penuhnya buat Allah dan Nabi Muhammad. Biar kamu senang hidupnya, biar kamu gak gampang kecewa hidupnya. Jangan ngarep berlebihan sama anak, jangan ngarep berlebihan sama saudara, jangan ngarep berlebihan sama suami, sama orang tua, enggak. Kamu kalau mau ngarep, lebih baik berharaplah kepada Allah, mendekatlah kepada Rasulullah, sebab hanya Allah dan Rasulnya yang tidak akan pernah mengecewakan dirimu itu. Yang lain rentan membuat kecewa. Justru sebaliknya, kalau kepengen hidupnya senang, yang jadi istri jadilah istri yang solehah karena Allah. Yang jadi istri jadilah istri yang solehah karena Rasulullah. Kok bisa gitu Ustazah? Sebab Nabi Muhammad senang sama istri-istri yang solehah. Nabi Muhammad senang sama istri yang benar sama suaminya, yang bagus memperlakukan suaminya. Kata Nabi Muhammad pesan kepada seorang perempuan sahabat, "Fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikan betul bagaimana kamu memperlakukan suamimu, sebab suamimu adalah jalan surga jika kamu benar, dan jalan neraka jika kamu berbuat nggak benar sama dia. Nabi senang sama umat perempuannya yang jadi istri yang soleha. Jadi kalau kamu lagi mau marah-marah sama suami kamu, ingat-ingatin, ya ampun saya nggak mau marah, saya takut kalau saya marahin suami saya, Nabi Muhammad nanti ninggalin saya. Saya takut saya nanti nggak digiring di belakang Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad yang di belakangnya pastilah umatnya yang solehah. Kalau saya nggak solehah, takutnya nanti saya nggak digiring di belakang Nabi Muhammad. Sama anak juga gitu, yang sayang sama anak.
Nabi senang sama umatnya yang perempuan yang menyayangi anak-anaknya. Wattaqullah, kata Nabi, wa'dilu fi auladikum. Takutlah kalian kepada Allah wahai orang tua, berbuat adillah yang baik-baik ala auladikum kepada anak-anak kalian. Jangan suka beda-bedain anak, jangan suka banding-bandingin anak yang satu dari anak yang lain. Dibandingin sama anak aja sama Nabi nggak boleh, apalagi dibandingin sama anak tetangga. Yang benar jadi orang tua biar disayang sama Nabi Muhammad. Yang jadi anak yang bakti yang benar sama orang tua biar disayang sama Nabi Muhammad. Yuk, di sisa hidup kita nih, kita kerjain segala sesuatunya dengan cara yang baik. Kita belajar jadi umat Nabi Muhammad yang solehah. Kita belajar jadi umat yang patuh kepada Nabi Muhammad. Kita sayangi, kita cintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara itu, semoga kita termasuk di antara kelompok umat yang mensyukuri anugerah terbesar yang Allah berikan dalam kehidupan kita berupa terutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang dengannya semoga kita jadi umatnya yang solehah, kita disayang, kita dicinta sama Nabi Muhammad, yang dengan cara itu semoga di hari akhirat nanti kita digiring di belakang Nabi Muhammad. Kita berada dalam barisan umat Nabi Muhammad. Kita jadi orang-orang yang selamat ketika berada di mahsyar, selamat ketika amal kita ditimbang, selamat ketika melewati jembatan sirat, hingga selamat masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami cinta Nabi Muhammad meskipun kami tak pernah memandang Nabi Muhammad. Kami cinta Nabi Muhammad meskipun kami tak pernah berjumpa Nabi Muhammad. Kami minta kepadamu ya Allah, jangan halangkan kami untuk berjumpa Nabi Muhammad di akhirat nanti ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan jika engkau lihat di antara kami banyak orang-orang yang hatinya punya cinta kepada Nabi Muhammad, ya Allah, tambahkanlah cinta di hatinya. Jadikanlah cintanya cinta yang cukup untuk mempertemukannya dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti ya Allah. Karuniakanlah pada kami semua rasa cinta yang cukup untuk mempertemukan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Di padang mahsyar, di saat amal kami ditimbang, di saat kami melewati jembatan, hingga kami bisa masuk ke dalam surgamu ya Allah. Perkenankan kami berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dan jika ada ya Allah seseorang di antara kami di hatinya belum punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, karena hatinya tidak pernah mengerti hal-hal yang semacam ini sebelumnya. Hatinya hanya diisi dengan rasa cinta kepada diri sendiri. Hatinya hanya diisi dengan rasa cinta kepada duniawi. Hatinya hanya diisi dengan rasa cinta kepada keluarganya, kepada manusia-manusia biasa, kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, hingga hatinya tak pernah tahu rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Kami mohon padamu saat ini juga ya Allah, jangan keluarkan ia dari majelis ini kecuali setelah engkau hadiahkan dalam hatinya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Rasa cinta yang cukup
untuk ia mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Rasa cinta yang cukup untuk membuatnya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan halangkan kami dari Nabi Muhammad. Terimalah kami sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Dan jadikan Nabi Muhammad menerima kami sebagai umatnya. Meskipun jelek keadaan kami, meskipun jelek ibadah kami, meskipun jelek akhlak kami, meskipun jelek keadaan hati kami mohon padamu ya Allah, terimalah kami sebagai umat Nabi Muhammad dan jadikanlah Nabi Muhammad berkenan menerima kami sebagai umatnya. Jangan ada yang tersisa ya Allah, jangan ada yang tertinggal ya Allah, jangan ada yang terusir ya Allah. Semuanya saja Engkau terima ya Allah sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Jangan ada yang Kau sisakan ya Allah. Meski seperti apapun dosa-dosanya, karuniakanlah taubat padanya ya Allah. Karuniakanlah ampunan baginya ya Allah. Kemudian terimalah ia sebagai umat Nabi Muhammad. Jadikan kami semua orang-orang yang dipandang Nabi Muhammad dengan pandangan kasih sayangnya ya Allah. Sampaikan kepada kami syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah, terima kasih Kau telah jadikan kami sebagai umat Nabi Muhammad tanpa kami minta. Sekarang kami minta padamu ya Allah, tetapkan kami sebagai umat Nabi Muhammad sampai kami mati ya Allah. Jangan ada seorang pun di antara kami ataupun keluarga kami yang Kau cabut hidayah iman Islam dari dalam hatinya sehingga ia tak lagi menjadi umat Nabi Muhammad saat matinya ya Allah. Jangan ada seorang pun di antara kami ataupun kedua orang tua kami ataupun suami kami ataupun anak-anak cucu kami ataupun saudara-saudari kami ataupun sahabat-sahabat kami, ponakan-ponakan kami, semua orang-orang yang kami sayangi. Jangan biarkan seorang pun di antara kami Kau cabut iman Islam di dalam hatinya sehingga nanti di saat mati ia tak lagi menjadi umat Nabi Muhammad. Jangan biarkan seorang pun ya Allah. Tetapkanlah iman Islam di dalam hati kami sampai kami mati. Biarkan kami tetap jadi umat Nabi Muhammad ya Allah. Jangan dipecat dari umat Nabi Muhammad ya Allah. Jangan diusir dari umat Nabi Muhammad ya Allah. Jangan dikeluarkan dari umat Nabi Muhammad ya Allah. Sayangi semuanya ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang salehah ya Allah. Jadikanlah keluarga kami semuanya umat Nabi Muhammad yang saleh-salehah ya Allah. Dekatkan kami kepada Nabi Muhammad. Cintakan kami kepada Nabi Muhammad. Rindukan hati kami kepada Nabi Muhammad ya Allah. Dekatkan Nabi Muhammad kepada kami. Cintakan hati Nabi Muhammad kepada kami. Rindukan hati Nabi Muhammad kepada kami. Dan jangan pernah Kau putuskan hubungan kami dari Nabi Muhammad. Syafaat
syafaat Nabi Muhammad untuk kami semuanya ya Allah. Yang sakit-sakit sembuhkanlah dengan syafaat Nabi Muhammad. Yang banyak dosa-dosanya, ampunilah dosa-dosanya dengan berkat Nabi Muhammad. Yang banyak aib-aibnya, tutupilah rapat-rapat aib-aibnya dunia akhirat dengan berkat Nabi Muhammad. Yang susah-susah kehidupannya, berikan kemudahan untuk hidupnya dengan berkat Nabi Muhammad. Yang sedang dalam permasalahan, berikan jalan keluar atas permasalahannya dengan berkat Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, yang hatinya sedang sesak, yang hidupnya sedang sempit, lapangkanlah kehidupannya, dunianya ya Allah dengan berkat Nabi Muhammad. Lapangkan hatinya ya Allah dengan berkat Nabi Muhammad. Sebab kami semua umat Nabi Muhammad, bukankah ia adalah manusia paling tercinta di sisimu ya Allah? Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallahu ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Al'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad di sana langsung juga ada